Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih, teman-teman mohon izin ya dengan segala hormat, bukan bermaksud menggurui atau bagaimana. Kena tembak Pak Komting ini, langsung ditembak ucuk-ucuk ada jadwal untuk ngisi Mendeley. Padahal nggak tahu kemampuan Mendeley saya kayak gimana. Kayaknya Mbak Yaya, Mas Arif lebih jago ini kayaknya. Tapi ya nanti kita sama-sama aja ya, bareng-bareng sharing. Kalau nanti saya salah mohon diluruskan. Kalau ada yang kurang-kurang mohon ditambahkan. Saya siapkan dulu filenya. Ada 2 file yang saya pernah share Mendeley-nya, itu versi lama semua dua-duanya. Yang satu itu versi yang 2017, yang kemarin ya baru saya share dan link Google Drive. Lalu yang satunya lagi yang versi 1.19.4, nah, itu versi setengah cimet kalau bahasa Cirebon itu. Nah, Kang Iman pasti paham nih setengah cimet apa ini Kang Iman ya? Ya, paham pisan. Oke. Nggak tahu nih ya, apakah ini sesuatu yang sudah pernah atau bukan sesuatu yang baru ini ya. Nah ini kenapa sih kita pakai Mendeley? Karena Mendeley itu peranti lunak yang memiliki kemampuan mengolah database ilmiah berupa e-book, jurnal, referensi lainnya ya gitu. Dan sangat mudah bagi kita untuk mengaksesnya ya gitu. Sebenarnya ada aplikasi lain yang sejenis seperti ada Zotero, EndNote, kemudian versi bawaan Word-nya dan lain-lain gitu. Ini ada 3 bagian yang kalau lancar kita sampaikan ya. Yang pertama itu instalasi Mendeley, kemudian yang kedua menyimpan file, yang ketiga menggunakannya di aplikasi Microsoft Word. Itu. Ini untuk mengunduhnya ya. Untuk versi terbarunya ini ada di 1.19.8. Linknya ini ada ya, silahkan atau googling saja Mendeley gitu ya. Nanti ada yang menu download, silahkan di download. Kemudian ini yang versi 1.17.10. Nah ini Bu Enika sudah hadir ya. Selamat datang Bu Enika. Mohon izin sharing Bu. Terima kasih Pak, saya follow aja. Iya, gitu. Nah, ini yang kedua membuat akunnya setelah instalasi. Sudah pada punya akun Mendeley-nya? Sudah Pak, alhamdulillah. Pak, punten, Pak Arif. Iya. Pak ya, punten sudah direkam belum ya? Maksudnya biar nanti Sudah, selain buat Pak Amin juga bisa dikonsumsi buat kita sendiri sih, barangkali nanti diperlukan. Oke, sudah. Okay. Alhamdulillah sudah. Saya cek dulu nih. Ya, sudah tuh ya, sudah direkamnya. Ya, sudah direkam tadi ada pemberitahuan. Ya. Nah, ini berapa orang yang sudah membuat? Cung, raise hand. Ada Mas Arif, kemudian ada Bu Enika, ada Mbak Yayas, iya. Nah, Mas Lukman sudah? Nanti kalau sudah, oke, sudah punya ya, berarti aman ya berarti ya. aman ya, sangat siap. Nah ini cara instalasinya kalau belum ya kita praktekkan saja karena saya juga ini akan mulai dari instalasi. Nah ini yang saya maksud ya, kalau ada error sedikit mohon ditunggu. Bentar. Tapi kita coba pakai PPT-nya saja dulu ya, biar memaksimalkan waktu.
instalasi anggap saja bisa ya semuanya. Nah, ini maksud saya tadi ya, kalau belum punya, register dulu. Sudah tampak sharean screen saya? Kelihatan, Mbak. Oke, terima kasih. Tentunya sudah diantisipasi kalau error, saya sudah print screen ini ya. Nah, kalau lancar, tinggal masukkan ke email fill in ini, email Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian passwordnya apa, silahkan, kemudian login. Nah, nanti kalau yang register tahapannya seperti ini ya, akan diarahkan ke apa namanya, halaman Elsevier-nya ya, karena Mendeley itu punya Elsevier seperti itu untuk registernya. Nah, ini tahapannya. Kalau yang belum ya, silahkan isikan given name-nya, family name-nya, password-nya sampai muncul ini ya, tingkat kekuatan password, lalu register. Ini tombolnya yang tadinya putih jadi biru ya kalau sudah. Lalu kalau sudah, nah ini continue to Mendeley. Nah, sebelum continue to Mendeley ya, kalau yang baru sekali untuk membuat akunnya ini ya, dicek emailnya untuk verifikasi akun gitu. Nah, ini ada Elsevier Identity, kira itu nanti akan masuk ke akun Elsevier ya gitu. View ya, ketika diklik ini kemudian ada tampilan seperti ini, view your Elsevier account, diklik itunya untuk verifikasinya. Jadi tinggal masukkan password yang tadi dibuat ya, itu di email Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita kembali ke web Mendeley-nya. Ya, gitu. Jadi dari register tadi itu diarahkan ke web Mendeley seperti ini tampilannya. Ya, ini sudah login di Mendeley-nya. Jadi ya, tumpukan literasi namanya. Nah, untuk mencari file jurnal, buku-buku, nah ini ada di search sini ya. Ada tentang COVID, bioenergi, obesity, dan lain-lain. Jadi ini kata kuncinya yang lagi hot di Mendeley. Oke, kemudian kita kembali ke apa namanya, ini ya, aplikasinya. Nah, kalau menggunakan yang versi lama, pasti awalnya itu selalu diminta update, gitu. Update phone. Versi terbarunya tadi ya, 1.19.8. Nah, kalau mau menggunakan versi lama yang ada literatur search-nya yang ini terlihat ya, kecil ya, literatur search. Itu pakai yang ini. Kalau pakai yang baru, literatur search-nya ada di web. Gitu. Jadi kita harus buka webnya, karena itu kalau klik-klik di web itu action-nya lebih menjanjikan ketimbang klik-klik di aplikasi sini ya. Mendeley pengen ke sana gitu, lebih menguntungkan. Nah, ini literatur search yang saya maksud ya. Oke. Nah, ini sesi yang kedua, membangun daftar referensi. Nah, menyiapkan daftar referensi yang dibutuhkan gitu ya. Caranya kita bisa add file di bagian aplikasi ya. Kita aplikasi dulu nih. Ini ada menu ya, di sini ada add apa ya, gambar kertas, terus ada logo tambah itu, diklik nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Add files, add folder, watch folder, kemudian add entry manual gitu. Atau ketika kita sudah punya filenya ya, kita tinggal pilih filenya, kemudian tarik
Itu file itu masukkan ke all dokumen, itu di drag and drop ya, gitu. Atau misalkan kita sudah membuat folder tertentu dengan nama tertentu, kita ingin masukkan ke sana, tinggal buka foldernya, kemudian drag and drop gitu ya, file yang sudah kita pilih di Windows Explorer gitu ya. Oke, selanjutnya nah ini ketika ingin add entry manually, misalkan ada buku babon yang tidak ada soft filenya, kita harus meng-entry manual. Tinggal di menu yang tadi ini, yang kertas ada tanda tambahnya hijau gitu. Diklik add entry manually-nya, lalu akan muncul seperti ini ya, new document ya. Tampilan awalnya selalu jurnal, artikel, tetapi di dalamnya ada buku section, case, komputer program, conference, film, ensiklopedia, generik ya, sampai pada working paper yang tidak diterbitkan gitu. Ada pilihannya, nanti ini berubah seiring dengan kita memilih tipenya apa gitu ya. Ini ketika kita ingin menambahkan secara manual filenya. Nah, lalu file isian author ini ya, kita tinggal isikan seperti biasa, misalnya Henry Handoko ya gitu. Nanti itu akan mengatur sendiri ya, otomatis oleh sistem gitu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini masih aman ya? Nah, saya yakin semuanya pernah menggunakan. Oke, selanjutnya, nah ini ketika yang versi web ya. Sebenarnya versi web juga hampir sama. Mohon maaf, ada gaung. Ada satu ruangan dengan komputer. Nah, itu Pak Komping sedang batuk. Ya. Kopi sama kopi mik. Ini kita udah pakai headset tapi tetap masuk ya. Oke, kita lanjut. Yang versi web sebenarnya hampir sama, hanya saja ini urusan selera ya, begitu. Karena saya biasa menggunakan versi lama, ada literatur teksnya lebih simple lah gitu. Terus langsung di situ, kemudian langsung cari di situ juga. Kalau buka lagi aplikasinya, menurut saya ribet gitu. Tapi itu balik lagi tergantung selera. Nah, jika ingin melakukan pencarian di versi web Mendeley, itu kita mengklik library dulu ya, gitu. Nanti baru muncul tampilan seperti ini. Diklik library-nya. Nah, nanti tinggal klik search. Lanjut ya. Ajukan saja dulu, ini Pak Komping sedang membuatkan kopi. Sudah pada ngopi, Bapak Ibu? Nah, ini kembali lagi ke versi yang aplikasi. Nah, literatur teks yang dimaksud ini, kita tinggal masukkan kata kuncinya ya, tetapi pastikan dulu perangkat kita terhubung ke internet gitu. Kata kuncinya bisa menggunakan judul atau nama autornya gitu, atau variabel yang ingin dicari
begitu. Nah, saya contohkan ini dengan menggunakan nama saya sendiri, Arif Abdul Haq. Nah, saya search, nah, keluar tulisan-tulisan yang pernah saya buat yang sudah diindeks gitu. Di internet, di Google Scholar, di Mendeley, dan di mana-mana ya. Misalkan saya pilih satu, ini artikel Where Exactly for Enhanced Critical and Creative Thinking. Ini bukan bermaksud mengiklankan ya. Tapi kalau dirasa demikian ya tidak apa-apa kalian. Nah, kemudian oke, sudah hilang ya. Oke. Ya. Ternyata akunnya Pak Komtings belum di unmute, belum di mute ya. Nah, kita pilih filenya, kemudian save reference gitu. Oke, setelah di save nanti akan ada menu seperti ini ya di paling samping. Ketika kita klikkan salah satu dari artikel yang sudah tampil hasil pencarian, ini di samping ini akan muncul seperti ini ya, where exactly ya, sama kan ya, where exactly. Kemudian sudah di save, kita geser ke bawah ya, geser ke bawah, tampilannya akan seperti ini. Kalau beruntung akan ada DOI-nya ya, gitu. Nah, ini DOI ini object identifier ya, gitu. Hampir semua karya ilmiah yang terpublish secara elektronik sekarang sudah memiliki DOI. Gitu. Nah, jika ingin ada alamatnya, ya, alamat web dari dokumen yang kita maksud, tinggal kita klik saja. Ini kaca pembesarnya, ya, loopnya kita klik. Ini loop yang kecil, kelihatan untuk lookup. Diklik, nanti akan muncul seperti ini. Yang tadinya kosong, ya, URL nih kosong. Nah, kemudian ini ya, isi ya, itu alamat web dari dokumen tersebut. Ya, gitu. Nah, jika ingin mengunduh filenya, nah ini tinggal klik yang anak panah ke atas ini ya, yang kecil. Nanti akan muncul sendiri ya ke halaman webnya. Lalu kita download. Nah, kemudian kita masukkan filenya ke bagian ini ya, di paling bawah ya, gitu. Begitu. Oke, sampai sini dulu jelas, Bapak Ibu. Mungkin akan lebih jelas lagi kalau praktek ya. Mbak Rahma, halo. Mudah-mudahan Mbak Rahma sudah sempat masak ini ya. Pagi-pagi diminta untuk belajar Mendeley. Oke. Nah, selanjutnya double ya. Nah, untuk mengoptimalisasi pencarian ya, kadangkala ada ya kita ketemu DOI-nya, ketemu webnya, tetapi pas nyampe halamannya itu berbayar, gitu kan ya. Ya, model Emerald, Tyler, Rutherford, gitu kan ya, itu pada bayar ya. Gitu. Nah, untuk mengoptimalisasi pencariannya, ya, kita menggunakan ini ya, gitu. Ini bukan berarti saya mengajari membajak, tapi fasilitasnya ada, kenapa kita tidak gunakan gitu ya. Kalau beruntung ya kita akan menemukan filenya ya. Kalau tidak beruntung ada webnya yang dikunci, ada yang
tidak bisa di-download karena security-nya lebih ketat ya terhadap Sci-Hub ya, gitu ya, harap dimaklumi saja ya, gitu, karena kan tidak ada yang ingin dagangannya dicuri ya, gitu. Tetapi sudah saya coba-coba itu masih sebagian besar bisa ya, gitu. Sci-Hub untuk mengaksesnya tinggal ketikkan Sci-Hub saja ya di Google, nanti akan muncul sendiri. Itu entah berapa lama periodenya selalu berubah-ubah alamat emailnya itu, alamat webnya ya, bukan email. Pokoknya kata kuncinya ini ya, Sci-Hub ya, SCI strip HUB itu ya kalau di spelling. Apa saja yang bisa dimasukkan? Ini ada URL file yang dimaksud ya. Ketika kita punya file, bukan ketika punya file ya, ketika punya alamat dokumen ya, itu tinggal masukkan ke sini ya, kemudian klik open itu nantinya. Itu kalau beruntung nanti akan langsung diarahkan ke PDF ya. Lalu ada nomor PMID ya, itu sama seperti DOI atau kita masukkan DOI-nya langsung kalau beruntung ya, yaitu ada DOI-nya. Nanti akan muncul file PDF-nya, itu juga kalau beruntung ya teman-teman. Nah, kalau filenya berupa buku ya, biasanya kan buku adanya di Amazon gitu kan ya, terus di beberapa buku toko online ya, toko buku online. Nah, itu bayar. Nah, ini juga satu produk milik negara Rusia ya, Library Genesis, yang waktu tempo hari di share sama Bu Mariani ya, Library Genesis gitu. Nanti kita tinggal cari saja bukunya apa gitu kan ya, itu pun kalau beruntung kita dapatkan bukunya ya. Makanya sebelum mengklik enter ya, ketika pencarian bismillah dulu ya, gitu. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, ini semuanya tersedia gratis ya, gitu ya. Jadi dengan bacaan bismillah ya, mudah-mudahan bisa gitu ya, dapat yang ada filenya. Seperti itu. Nah ini ya, ketika ingin menggunakan daftar referensi, ini sesi yang terakhir ya, sebenarnya ingin ya saya mempraktekkan, tapi ada sedikit masalah ini ya. Menggunakan daftar referensi yang sudah kita bangun ya, kemudian menginstal Microsoft Word plugin-nya. Nah, seperti ini ya, ada di bagian tools di aplikasi. Ini tadinya sudah terinstall ya, tulisannya kalau belum terinstall, install MS Word plugin, seperti yang install web importer, seperti itu. Tinggal diklik saja, nanti otomatis menginstal seperti itu. Nah, nanti di Microsoft Word-nya ini ada di bagian menu referensi yang ada di antara layout dan mailing. Nah, seperti ini tampilannya di Microsoft Word-nya ya. Ketika bank data artikel atau database artikel kita sudah lengkap semua ya, sebenarnya kita tinggal menyusun outline-nya, kemudian mengembangkan outline tersebut menjadi paragraf. Nah, ketika ingin menggunakan kutipan, kita tinggal ke referensi di Word ya, lalu klik di insert citation gitu. Hanya saja nih saya mentok sampai sini ya, gitu. Bikinnya tadinya niat saya tinggal praktek saja kalau begitu ya. Mungkin nanti ada teman-teman yang bisa bantu, yang mendelainya lancar ya, gitu. Kita sama-sama sharing aja. Nah, insert citation ya. Nah, kemarin Pak Amin sempat bilang style dari kutipan itu sendiri ya, kita menggunakan apa itu kan ya, American Psychology ya, pokoknya bla 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 ya, apa style lah gitu. Nah, ini ada di sini ya, apa style itu.
Nanti mungkin Mbak Yayas bisa bantu untuk mempraktekkan. Mbak Yayas, halo. Iya, Pak Arif. Iya, ready ya Mendeley-nya ya. Sebentar, saya cek dulu Pak Arif. Nah, saya pause dulu sambil Mbak Yayas. Belum. Oh, yang buat folder ini itu apabila kita masukkan, misalkan kita kan download dari website ya, dari website di browser, kemudian masuk ke folder downloadan kita. Ya. Nanti saat buat foldernya itu dicentang di buat folder seperti ini. Nanti otomatis itu akan memasukkan sendiri ke Mendeley selama Mendeley-nya hidup, atau kalau misal Mendeley-nya itu belum posisi terbuka, nanti kalau terbuka nanti otomatis sinkron sendiri. Berarti processing-nya lebih mantap Iya. ketika kita menggunakan watch folder ya. Ya, kita kan pakai buat folder, saya pakai IDM untuk downloadnya. Terus IDM itu pasti masuknya ke dokumen. Nah, saat dokumen itu saya centang, nanti kalau setiap jurnal yang dari saya Mendeley. masukkan ke dokumen itu ke download, otomatis nanti sudah masuk ke paling atas yang di Mendeley. Jadi itu memudahkan sekali menurut saya sih. Soalnya saya jarang pakai itu PDF viewer yang lain, ya saya pakai Mendeley yang di dalam kayak gini tuh. Iya. Jadi bacanya langsung di Mendeley ya, lebih enak ya. Ya. Kemudian mungkin untuk edit jurnal yang nggak jelas, maksudnya itu sebelah kanannya tuh nggak bener-bener terisi, itu sering kali terjadi, terutama kalau itu buku atau jurnal nasional. Betul. Ya. Seperti Itu. ini kan jurnal biasa, jurnal nasional kayak gini tuh agak susah biasanya. Nah, ini tadi karena punya Pak Arif tadi bermasalah, jadi masih belum dipraktekkan untuk mengedit. Sekalian Mas Arif, tolong Ya. dibantu. Ya, saya akan mencoba semampu saya. Ini untuk caranya sebenarnya sederhana, cuman sekedar mengetikkan apa yang benar gitu saja. Misal judulnya yang di sini karena kita pakainya itu yang huruf besarnya itu yang pertama aja ya, yang kata pertama, misal kata yang seperti ini tuh harusnya kecil, dan misal kalau ada dan ya dannya kecil, terus nanti autornya ini sudah benar, nama jurnalnya ini sudah benar, Jurnal Mat Edukator Nusantara, terus volumenya ini tulis saja 01 seperti ini, Ya. isunya nomor 202. Dilengkapi Terus kalau semuanya ada- ya. Ya, lebih enak kalau pakai ada DOI-nya. Jadi meskipun ini tidak lengkap, di atas ini tidak lengkap, tapi kalau ada DOI-nya nanti caranya seperti yang dipraktekkan Pak Arif tadi, tinggal klik lookup-nya ini aja. Iya. Tapi tetap harus dicek, soalnya terkadang itu untuk jurnal-jurnal tertentu yang nggak tahu kenapa, tapi Jebakan Batman ya. ya Bukan kadang itu langsung ke di dokumennya, lookup, tapi yang di atas itu beda dengan yang di dalam sini. betul. Yang jurnal yang ada di dalam sini tuh beda. Itu cara mengeditnya ini sangat membantu menurut saya, karena saya sudah pakai ini dari S1 dulu sih. Jadi cukup terasa membantunya, itu sangat terasa. Intinya kita bangun database dulu ya, terus Ya, kita rasakan manfaatnya ya. Gitu. ya kalau memang mau lebih detail lagi untuk setiap penelitian kita itu kita kasih folder seperti ini, yang seperti yang di kiri di My Library ini. Misalnya CMSI saya masih baru sedikit, belum saya masukkan ini untuk matrikulasi dulu waktu apa ini. Terus ini mobil AR ini ya saya masukkan sini, tapi saya sepertinya lebih suka yang langsung belak-belakan all dokumen gitu aja. Makanya saya nggak kurang rigid lah soal masalah masukkan folder-folder gitu. Terus ini langsung aja masuk teng dokumen Word, misal kita masukkan beberapa kata, kita coba kayak gini aja. Terus caranya setelah tadi Bapak Ibu sudah install itu ya
citationnya yang bentuk apa ini namanya yang tadi add-ins-nya sudah masuk. Itu tinggal saat kita memasukkan kalimat seperti ini, kita tinggal insert citation. Oh ya, ini untuk stylenya ini saya masih pakai APE, nanti bisa diubah sendiri. EPA itu American Psychological Association ya. Jadi kalau EPA itu nanti nggak ada tulisan APA atau gitu, nggak ada, tapi American Psychological Association. Yang dipakai di UNES itu ini agak rancu kadang, soalnya ada yang ngomong masih 6, ada yang ngomong 7. Nah itu kalau saya kemarin tesis itu pakainya yang 7. Punten Mas Arif, share-shareannya diubah dulu kali ya ke Word-nya ya. Oh iya Pak. Jadi nggak kelihatan ya berarti. Cara ngerubahnya gimana ya Pak? New share gini di stop dulu atau new share langsung nggak apa-apa. Atau sebentar saya multikan saja biar nanti dua-duanya. Sudah belum Pak? Oh sudah, sip. Oh sudah ya. Oh ya, ini tadi yang saya bicarakan tadi, yang style ini itu kalau di Mendeley itu nggak ada tulisannya APA langsung, itu nggak ada, tapi American Psychological Association. Kalau di UNES itu saya terakhir kali pakainya yang 7 edition. Kalau memang di Mendeley-nya itu masih adanya baru yang 6, nanti bisa diklik kanan terus update, nanti keluar 7 edition gitu. Lalu untuk masukkan citasinya itu kita setelah mengetikkan kalimat, terus kita insert citation seperti ini. Ada 2 cara, bisa langsung lewat Mendeley-nya kita buka langsung boleh, atau kita ketikkan, misal pakainya promotor pembimbing saya waktu dulu, Cahyono, Pak Adi Nur Cahyono. Ini misal ini ya kita langsung klik aja. Kalau memang ini untuk satu citasinya cuma 1, mungkin kalau nanti perlu 2 ya kita tinggal masukkan 2. Misal punya saya sendiri, misal ini, dan punyanya saya ambil ini contoh search pakai nama author, tapi kalau judul juga bisa, misal augmented reality. Sekarang kita ambil yang itu juga bisa sama. Jadi waktu buka di Mendeley itu kita bisa mengingat nama autornya, bisa ingat kunci variabelnya itu juga bisa. Terus setelah itu tinggal di OK aja. Terus kalau mau disesuaikan monggo. Soalnya ada yang gini, ini itu ada yang kalau 3 itu belum at all. Ada yang bicara seperti itu, karena di UNES itu memang kadang itu ada yang harus lebih dari 3 baru at all gitu juga ada. Jadi kita edit sendiri, kalau kayak gitu kita edit di bagian sininya, misal Hakim ini kan 3, Pak Asikin dan Pak Adi. Ini misal seperti ini, kita edit seperti ini, terus kita klik sembarang, lalu keep manual edit. Nah ini sudah menjadi seperti ini, sudah menjadi seperti yang kita mau. Soalnya kalau di UNES kayaknya itu kalau sebenarnya yang dari aturan sebenarnya itu harusnya kalau autornya itu 3 itu belum at all, perlu citasi. Jika misal kita perlu nambahkannya kok kalau kita nambahkan kalimat baru kok susah, mending kita nambahin citasinya aja yang kalimatnya itu serupa. Misal ini kan baru 1, sedangkan kita berkeinginan menambahkan citasi tanpa menambahkan terlalu banyak tulisan. Jadi untuk kalimat yang pokok idenya sama, kita bisa nambahi dengan klik bagian citasinya, terus edit citation, kita tambahi untuk yang ini. Misal sama-sama menggunakan material ya, kita bisa tambahin ini. Nah nanti otomatis bisa nambah. Ini sangat berguna kalau kita pas waktu checking
jumlah citasi. Soalnya jumlah citasi di UNES itu ada ketentuannya minimal 60 terbagi dari 20 zona internasional, dan beberapa yang lain itu nanti ada saya kurang benar-benar ingat soal rinciannya, tapi itu ada rincian tentang berapa jurnal internasional yang harus disitasi. 30 jurnal internasional ya kalau nggak salah tuh ya, 25 yang nasional apa gimana ya, yang itu kali ya. Terus ada juga yang itu Pak, yang harus dari UNES itu juga ada, dari UNES itu berapa gitu juga ada, yang dari promotor itu berapa itu juga ada. Nah kalau memang setelah kita selesai semuanya dan terus kita hitung kok masih kurang lah, kalau kita mau nambahin kalimat baru ya monggo, tapi kalau kita untuk beberapa kalimat yang pokok bahasanya sama kita masukkan langsung fasilitasnya juga boleh saja seperti itu. Boleh kalau memang kober ya, memang benar-benar punya waktu ya, dari awal sudah dihitung langsung saya citasi ini berapa, soalnya teman saya juga ada situ. Tapi kayaknya kurang efektif, mungkin lebih baik kita selesaikan dulu terus kita baru hitung terus kita tambah gitu aja juga nggak apa-apa, terserah selera saja seperti itu. Mungkin cukup itu ya untuk citasi, sebenarnya sederhana. Oh ya, ini untuk bibliografinya sekalian di sini ya. Oh ya. Bibliografi itu sangat sederhana, kita tinggal ketikkan daftar pustaka, terus kita gunakan seperti ini, kita kembalikan, terus insert bibliografi. Nah, ini aja langsung keluar semuanya, terus kita blok, terus kita jadikan just default. Ya selesai. Terus kalau mau sesuaikan yang lainnya, oh ya, untuk terus gini ya, kalau mau mengedit daftar pustaka itu sebenarnya bisa, tetapi usahakan itu paling terakhir. Jadi kalau mau edit daftar pustaka itu selesai semuanya baru diedit daftar pustaka. Soalnya kalau misal kita edit belum selesai, misal kita mau merubah inilah augmented reality, kita jadikan augmented besar gini ya misal. Nah, terus kita tambahi lagi ini citasinya, kita ada yang mau kita edit. Nah nanti kalau editannya selesai nanti otomatis ke refresh dan kembali lagi ke semula. Jadi nanti percuma kalau kita editnya daftar pustaka itu di tengah-tengah. Jadi usahakan semua selesai dulu baru lihat persatu daftar pustakanya. Kalau perlu diedit boleh diedit langsung di sini, di Word juga bisa kalau memang itu sulit. Kalau memang mau lebih enaknya lagi ya diedit langsung di Mendeley juga bisa. Jadi untuk Cahyono ini misal ini ya kita cari lagi di Mendeley-nya, ini kita search aja biar cepat, misalnya ini ya. Ya ini kita perbaikinya di sini, kita perbaikinya di Mendeley-nya tuh juga bisa. Ya mungkin itu Pak, saya kembalikan lagi Pak Arif. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Arif sudah membantu ya. Alhamdulillah nih ya. Ada yang klop gitu ya. Mesin Mendeley-nya lancar. Oke. Palingan biar aman ya teman-teman, kita menggunakan versi yang terbaru saja. Perhatikan kita harus cari caranya ya, gitu kan ya, membiasakan diri menggunakan web dan aplikasi. Jadi bangun data dulu di web, gitu kan ya. Kemudian disinkronisasi seperti yang tadi kata Mas Arif bilang, menggunakan fitur watch yang ada di file. Nah, baru kita konversikan di Word ya, seperti itu. Oke, ada tambahan atau pertanyaan atau apapun Pak Komting dan teman-teman, Mbak Laras, Mbak Yayas? Oke, paling kita simulasikan yang versi webnya saja ya.
siapin dulu webnya. Sudah terlihat browser saya? And delay. Udah, Pak. Delay web. Nah, ini tampilan awalnya. Mendelay.com. Nah, ini ya. Sudah loginnya. Awalnya selalu seperti ini ya, langsung ke search gitu kan ya. Nah, kita coba searchkan punyanya Pak Komping ini ya. Nah, ini ya, ada tandur berkemas gitu ya. Nah, ini open access ya. Jadi kalau yang open access itu akan langsung bisa di-download PDF-nya dengan mengklik ini ya, gitu. Kita juga bisa mensortir dengan kriteria tahun atau jurnal atau conference gitu ya. Karena utamanya adalah jurnal, kita pilih yang jurnal. Nah, ini karyanya Pak Komting ya. Ada 12 jurnal, ada 3 conference. Luar biasa. Oke. Datanya sudah semua masuk ya di Mendeley. Nah, misalnya kita ingin menambahkan tandur berkemas nih, karya ini ke dalam all dokumen ya, list kita itu ya. Tinggal diklik saja yang add to library-nya. Nah, kemudian ini juga sama, add to library. Gitu. Jadi nanti biar aman kita menggunakan versi yang terbaru saja. Ya, kita bangun di web dulu gitu. Nah, untuk melihat hasilnya ada di sini ya, di library. Diklik saja library-nya, kemudian akan diarahkan ke sini. Nah, ini dokumen yang tadi kita tambahkan ya, ada ini ya. Winarno dan Handoko 2020 tandur berkemas. Gitu. Hampir sama seperti tadi. Nah, yang dimaksud dengan drop and drag itu seperti ini. Misalnya filenya sudah kita siapkan. Nah, ini ya. Itu ada beberapa file PDF. Ini versi yang webnya ya. Nah, kita blok, kemudian kita tahan mouse-nya, kemudian kita masukkan ke sini sampai ada tulisan copy, lalu dilepas, drop gitu ya. Nanti filenya akan terupload gitu. Nah, secara otomatis. Nah, ini ya. Ada Jaskela, ada Rupar gitu ya, Lirupar. Dia akan otomatis gitu ya. Di Mendeley-nya terbaca. Itu yang dimaksud tadi drop and drag. Drop and drag juga bisa di itu Pak, Di desktop aplikasi, juga, betul. Pak. Yes. Gitu. Terus sisanya sama ya, semuanya pengoperasiannya gitu. Sayang nih saya nggak bisa pakai watch ya untuk ininya, sinkronisasinya. Nah, ini filenya ketika sudah ada apa namanya, sudah ada dokumennya seperti ini, nanti di filenya itu ada simbol seperti ini itu. Kita contohkan yang belum ada filenya ini ya. Nah, ini punya Pak Komting, pembentukan keterampilan. Ketika di open access ini akan langsung ada seperti ini, ada get PDF, tinggal diklik saja itu. Nah, nanti dia mengunduh filenya. Nah, ini tampil ya, itu dokumennya langsung tampil itu. Nah, untuk kembali ke laman library tadi, tinggal klik library saja ini ya, gitu.
Nah, kalau mau kembali lagi ke file yang dibuka tadi yang sudah diunduh, tinggal klik ininya, begitu. Oke, ini yang versi webnya. Nah, ini yang tadi saya maksud, untuk menambahkan URL linknya, tinggal kita klik simbol loop ini untuk lookup, diklik, nanti akan muncul alamat dari dokumen tersebut, gitu. Ya, kadangkala kan ada jurnal atau apapun harus mencantumkan linknya dan DOI-nya, gitu kan ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita coba ya ke halaman websitenya, diklik. Oke, nah ini alamat website langsung ya. Nah, ini artikelnya Pak Komting. Ya. Nah, ini jurnal Eduma ya. Sedikit promosi. Ini jurnal yang dikelola oleh YNC Nujati. Barangkali teman-teman ada tulisan atau apa, boleh kirimkan ke sini. Sedikit promosi. Sekalian. Sinta berapa? Ini Sinta 3. Nah, ini. Ya. Editorial timnya ada Pak Widodo, kemudian managing editornya ada saya sendiri, Sirojudin. Nah, sebenarnya ada tadinya itu Pak Henry Handoko, tetapi kita nonaktifkan karena beliau sangat sibuk di bidang olahraga, gitu, di bidang perbadmintonan. Saya dipensiunkan dini, Bang. Iya, gitu. Oke, kira-kira itu teman-teman. Kemudian untuk mempraktekkan add filenya ya belum ya. Oh, tadi sudah get ini ya, otomatis. Misalnya yang ini. Nah, ini untuk add file yang saya maksud yang ini ya. Ketika kita klikkan, ini artikel yang ini belum ada file PDF-nya dan di sini tidak ada get PDF. Jadi kita harus tambahkan manual. Tidak seperti artikel yang seperti yang ini ya, Winarno Handoko. Kalau ada get PDF seperti ini, baik di aplikasi maupun di web, itu tinggal klik itunya saja ya, get PDF-nya. Itu nanti otomatis terunduh. Tetapi kasusnya kalau yang seperti ini, kita harus menambahkan manual artikelnya. Itu. Nah, ini klikkan DOI-nya seperti tadi. Nah, ini sudah ya. Nanti akan muncul alamat webnya. Kemudian kita ke webnya. Oke. Nah, ini artikel saya dan teman-teman ya, gitu. Di sini ada full text PDF-nya. Ini artinya masih gratis ya, gitu. Tapi entah kenapa ya, ini pengaturan web dari OJS, bukan OJS ya, web dari jurnalnya ya, itu tidak langsung mengindeks ke Mendeley. Kita download saja, gitu ya. Ini masih gratis. Kita simpan filenya. Silakan simpan di mana saja. Kita kembali ke laman Mendeley-nya, kita klik file yang tadi dimaksud ya. Ini ada file, kemudian tanda jumlah ya, gitu. Tinggal kita klik, nanti akan muncul seperti ini ya, jendela untuk menambahkan dokumen. Jadi saya taruh di Mendeley ya, folder Mendeley ini ya, Euger. Nah, untuk informasi teman-teman, Euger ini terindeks Scopus Q3, insya Allah masih dalam taraf aman ya.
artinya belum masuk ke dalam apa ya, kategori predator jurnal ya, bisa kita bidik ya untuk menjadi syarat nanti ya untuk tidak ya bebas dari sidang terbuka lah ya gitu. Tapi ini Q3 ya, kalau Q3 Q4 kan minimal 2 ya, kalau Q1 Q2 minimal ya boleh 1 gitu kan ya. Gitu. Nah, jadi ini bisa kita bidik jurnal EUJER. Kita lihat. Kasih tips ya Pak Arif. Publishnya Yang fee-nya berapa Pak? Apanya? Fee-nya? Pak, Nah, Duh. iya berapa? Kira-kira 12 juta ini. Oh, nggak nyampe kalau 12. Enggak. 8,5. Q2 yang Unsri yang Indo MS itu saya cek kemarin itu 8,5. Iya. Ini 8,5 sama. oh, sama. Iya. Kita cek ya. Ini lamannya ya. Masih kelihatan ya laman itunya? Kelihatan. Iya. Arsipnya kita cek. Satu kali terbitan itu satu nomor ya. Nah, ada 4 saja gitu. Tapi sajahnya itu di dalamnya itu ada sangat banyak. Nah, tapi ini masih dalam kategori aman ya, itu di Scopusnya. Kadang-kala kan ada yang sekali terbit 10 terbitan atau 12 terbitan plus spesial isunya. Itu yang kita harus hati-hati ya kalau ketemu jurnal Scopus tapi yang seperti itu gitu tuh. Itu harus hati-hati. Itu siapa tahu nanti pas saat dibutuhkan malah discontinue. Nah, gitu. Kalau yang ini masih aman. Nanti mungkin ada beberapa jurnal lain yang bisa kita cari gitu ya. Kita bidik, mudah-mudahan semuanya bisa diterima seperti itu. Oke. Nah, ini filenya sudah ditambahkan ya. Tadinya kan tidak ada, sekarang sudah ditambahkan. Jadi seperti ini tampilannya. Gitu. Tag ini ya, ini Pak Komting nanya ya. Tag itu buat apa ya? Seperti kata kunci sebenarnya tag itu. Gitu. Untuk memudahkan pencarian. Misalnya ini tentang critical thinking. Nah, itu. Ya, di tag saja ya, kata kunci untuk memudahkan nantinya. Gitu. Oke, kira-kira itu ya. Jadi karena literatur search-nya itu ada di versi lama dan agak bermasalah kalau kita instalasi ya, tidak cocok dengan kondisi Microsoft Office ya yang versi sekarang. Jadi kita harus pakai yang baru. Jadi mau tidak mau search-nya itu berfokus di web gitu. Tapi kalau ada yang beruntung bisa instalasi di versi yang lama ya dilanjutkan saja gitu. Kira-kira itu share-sharean dari saya ya, dan Mas Arif nih terima kasih banyak sudah membantu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terpakai. Mungkin saya mau tanya Pak, Oke, tapi di luar Mendeley. boleh. Berarti ini saya stop record dulu ya. Ya, silakan. Ya, ini kata Pak Komting direkam aja nggak apa-apa. Jadi kita harus sering cek di sini Mas Arif, gitu kan ya. Apa saja yang menjadi jurnal predatory, gitu kan ya. Di sini sangat banyak nama-namanya, gitu. Ya, kita tinggal mencocokkan saja nama-nama jurnalnya. Misalkan tadi European ya, kita tinggal Ctrl F, muncul tidak European. Nah, adanya European American Journal. Nah, itu. Makanya EUJER di sini belum muncul ya, masih aman. Gitu. Nah, entah ini masih dalam satu publisher atau tidak, sebenarnya kita cek.
Bills ya, Bills. Si Bills ini aktif ya dalam list jurnal-jurnal predator. Nah itu lihat ya. Oh beda ini ya, beda publisher sama Euger ya. Gitu. Nah, jadi jurnal-jurnal yang ada di sini itu terindikasi ya, predator. Jadi harus hati-hati. Nah ini ya, biasanya yang education itu ada di Humanities and Social Science kan ya. Oke. Ada pendidikan matematikanya atau pendidikan kalau human geography, music, relation, history and philosophy research, ekonomi, education-nya ada nggak coba ya? Education. Oh ini European Journal Development. Nah, namanya hampir mirip ya dengan European Journal yang tadi, tapi ini kan EJDP, gitu kan? Tuh lihat. Yo, isu-isunya ya, arsipnya. Entah kenapa Billis memilih jurnal ini masuk ke listnya gitu. Nah, tetapi pemerintah kita itu sangat percaya pada list yang dikeluarkan oleh Billis. Ya kita harus hati-hati. Jadi apa namanya? Karena pemangku stakeholdernya sedang percaya ke sini ya kita manut dulu saja gitu. Siapa tahu nanti ketika stakeholdernya ganti ya jajarannya sudah tidak di sini. Contohnya begini, zaman dulu itu bukan zaman dulu ya, tahun lalu bahkan ya, indeks Copernicus itu masih laku gitu kan ya. Tetapi untuk sekarang indeks Copernicus sudah tidak laku karena ada di sini ya gitu, termasuk apa namanya indeksnya sudah tidak kredibel kata Billis gitu. Jadi Billis hanya percaya pada DOAJ saja gitu untuk yang indeks tingkat menengahnya begitu. Lagi-lagi Billis gitu kan ya yang istilahnya jadi mazhabnya lah sekarang gitu. Itu Mas Arif ya tips and triknya. Nah untuk yang kita publish berapa lamanya untuk di European Journal ya, sepengalaman saya itu lama waktu dari submit, reviewnya gitu kan ya, kemudian proofreadingnya itu ada 3 bulan lamanya, lebih singkat dari jurnal yang biasanya seperti itu. Yang Q1 Q2 itu rata-rata kan hampir setahun gitu. Jadi kalau mau targetnya ke Q1 Q2 harusnya dari sekarang untuk tahun depan itu pun begitu. Dan apa ya, proofreadingnya itu luar biasa, lumayan mantap ya. Itu ada satu jurnal kepunyaan Elsevier juga, itu ada di Q2. Itu saya lupa namanya ya jurnal itu. Nah itu cepat, tapi ada harga yang harus dibayar. Ya, itu siapkan paling tidak 25 juta. Itu. Ini Pak Komting kayaknya siap nih untuk menjadi donatur nih Pak Komting. Itu sangat cepat, sebulan langsung beres itu. Gitu. Iya, sebulan itu cepat dan itu aman karena kepunyaan Elsevier. Nah, permasalahannya sekarang adalah Q2 yang bagaimana yang bisa menjadi syarat untuk kita tidak sidang terbuka itu. Gitu Mas Arif. Itu lika-likunya ya, itu dunia penerbitan artikel ilmiah elektronik. Oke. Ada lagi Mas Arif yang terlewat? Barangkali belum terjawab.
Itu Pak, proses revisinya itu apakah benar-benar berdarah-darah yang dikatakan? Oh iya. Seperti apa gitu? Kalau sepengalaman saya di European Journal itu lumayan ya, sampai 6 kali bolak-balik revisi. Gitu. Jadi mereka pertamanya minta ini apa namanya, latar belakangnya gitu kan ya, diperbaiki. Sudah diperbaiki, muncul lagi di bagian metodologinya, tolong dilengkapi. Kemudian minta data aslinya dikirimkan begitu. Nah, itu harus kita siapkan. Kadangkala ada jurnal, beberapa jurnal ya, itu meminta seperti kayak kita skripsi lah, surat jalannya kayak gimana, perizinannya kayak gimana. Ada yang meminta seperti itu. Jadi harus kita siapkan semuanya. Gitu. Nah, kemudian sampai proofreading pun ya ada masih kemungkinan ditolak gitu ya. Itu terakhir itu teman saya gitu kan ya, karena saya ngurusin itunya prosesnya itu di jurnal Waikato ya, punyanya Turki apa ya, itu sudah sampai tahap proofreading terakhir, tinggal publish saja, itu malah di-decline, ditolak gitu. Makanya ya seninya di situlah gitu. Nah, ketika kita ditolak itu sebenarnya kesempatan bagi kita untuk mengupgrade gitu tulisan-tulisan kita, karena kan ada masukan-masukan yang sangat berkualitas dari reviewer gitu. Jadi harusnya ya kalau mau iseng gitu kan ya kita hajar-hajar aja, tapi kita buatnya itu jangan sampai buat artikelnya ya, jangan sampai yang kira-kira kita submit terus beberapa jam kemudian langsung decline gitu tuh. Nah, kira-kira langsung diterima proses review dulu gitu kan ya. Nah, di-review dulu beberapa, baru nanti kita kan mendapat masukan. Tapi kalau misalkan kita buat yang ngasal, langsung di-decline gitu kan ya, ditolak, ya masukan yang kita maksud tadi yang nggak akan dapat gitu. Jadi jangan takut ditolak, sebenarnya itu tipsnya. Itu Mas Arif. Ada lagi? Tanya Pak Arif. Iya Mbak Rahma. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duh, kalau Mbak Rahma yang nanya tuh saya jadi grogi nih. Pak Arif bisa aja. Modus tadi Mbak pertama- Yaya, sekarang Mbak Rahma. Pertama, saya terima kasih sekali nih dengan Pak Komting ya yang sudah menginisiasi. Alhamdulillah hari ini bisa belajar banyak dan ini merupakan ilmu baru bagi saya. Terus terang untuk dunia pertulisan dan perjurnalan ini sangat minim sekali, terutama bagi saya. Nggak tahu kenapa, mungkin fashionnya kurang. Tapi dengan adanya ini paling tidak melihat dan juga senang sekali punya teman yang luar biasa ya. Dari segi apa ya istilahnya pengetahuannya terkait dengan jurnal, tulisannya juga banyak. Paling tidak ini sebagai sumber ilmu ya untuk saya pribadi. Nah, terus terkait dengan Mendeley, terus terang, kayak ini baru pertama sebenarnya kan kemarin udah lihat-lihat YouTube Pak. Terus coba install juga. Terus tadi yang ada Pak Arif menjelaskan itu kan di Word nih. Nah, saya tuh malah nggak muncul gitu. Nah, terus Pak Arif lagi menjelaskan yang Mendeley di versi web itu kan. Nah, itu kalau mengintegrasikannya di Word itu gimana ya? Biasanya malah nggak muncul gitu. Iya. Jadi untuk mengintegrasikannya itu, saya langsung aja dulu ya yang ini ya, barangkali lupa. Itu harus tetap pakai aplikasi, itu baru bisa. Gitu kan menggunakannya di Word gitu. Jadi aplikasi itu kita sinkronisasi dengan versi webnya. Begitu yang tadi kata Mas Arif bilang ada fitur Watch. Nah, fitur Watch itu untuk sinkronisasi data yang ada di web ke aplikasi. Nah, nanti baru bisa dipakai gitu. Jadi aplikasinya dulu kita amankan ya, menggunakan versi terbaru saja kalau begitu. Ya, Pak Komting ya. Aduh, Pak Komting terpental. Jadi gitu Mbak Rahma.
Bisa Mungkin dipraktekkan nggak mungkin Pak? add-ins-nya sudah terpasang belum, Bu? Nah itu add-in web importernya ya. Nah ya itu punya saya ini malah nggak muncul di Word-nya. Itu gimana caranya? Di add-ins-nya kan? Ini saya share screen coba, Pak. Oke, monggo. Perlihatkan itunya ya. Install yang Microsoft plugin-nya yang di tools. Ya, plugin-nya yang di. Nah ini tapi punyanya Bu Rama sudah benar-benar keluar seperti ini. Belum ada kayak gitu Pak Arif. Ini salah nginstal apa ya saya? Itu kayaknya install dari Ya, yang punya saya ya aplikasinya ya. Mungkin ya Enggak, ini isian dokumennya baru. mungkin masih kosong, tapi udah keluar jendelanya seperti ini. belum Pak Arif. Tapi yang di web aja tuh tadi yang ada yang bisa dibuka. Aduh ini kalau dekat ini saya datangin ke rumah Pak Arif nih. Ya Allah. Mau belajar khusus. Mungkin nanti itu aja Bu diinstal yang versi baru. Terus nanti kalau sudah register, sudah punya akun, masuk nanti otomatis akan keluar seperti ini. Tapi memang dokumennya masih kosong soalnya masih belum dimasukkan kan. Kemudian nanti kalau pengen diintegrasikan dengan Word itu nanti di tools bagian tools ini. Itu nanti ada install MS Word plugin. Nah, nanti diklik aja gitu. Nanti otomatis ke install sendiri. Terus nanti di Word-nya nanti akan keluar di bagian reference. Oke, nanti saya coba aja. Tapi tolong di-share filenya nanti ya biar Oh iya, saya siap. biar iya. Makasih ya Duo Pak Arif. Nih. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Alhamdulillah nih saya dapat ilmu baru. Alhamdulillah. Tampilan awalnya seperti ini, kosong. Belum, masih suci lah gitu ya. Nih, Mas Arif sudah penuh dokumen ya, penuh Ya. berdarah-darah itu Noda, kayaknya Pak. modelnya. Itu nanti ada tools ya yang tadi kata Mas Arif bilang. Nanti saya share ya di grup PA ya, PPT-nya. Oke, ada lagi Mbak Rahma? Pak Arif, besok-besok kalau nulis saya diajak ya. Iya. Biar semangatnya terpompa ini Pak Arif. Ya Allah. Oh iya, itu kalau kita terbitin misal Q2, kita dalam satu kelas itu berdua untuk satu paper gitu bisa nggak sih sebenarnya ya? Kalau yang di luar institusi mungkin bisa. Tuh. Aku mau ya, nanti aku donasinya. Accounting apa? Belum bisa masuk. Iya. Mas Lukman sudah sampai belum? Sudah. Alhamdulillah. Mendoane. Sebenarnya di antara kita itu Google Scholar yang paling bagus Mas Senior ya. Cuma saya Mas Senior nggak bisa masuk nih bergabung sama kita ya. Gitu. Saya kemarin sudah intip iseng-iseng melis gitu ya Google Scholar kita. Siapa aja, Ya, saya baru tulisannya dulu, Pak. bagaimana. Itu saya iseng-iseng. Barangkali gitu kan nanti kedepannya kita nulis gitu kan ya. Oh ini tulisannya bisa dipakai gitu kan ya untuk kutipan. Nah itu kan enak ya gitu, memperkaya lah daripada kita ke orang lain dulu. Nah ibaratnya kan ya kita ke yang kenal dulu nih gitu. Seperti itu, kita tahu orangnya, kemudian dia bisa gitu kan ya untuk dikutip tulisannya ya, kenapa enggak untuk dikutip gitu. Itu maksud saya men-share tuh maksudnya kemarin Google Scholar. Yang saya rada susah itu mencari Google Scholar yang Mbak Rahma ini.
namanya cuma satu gitu kan ya, nama Rahmawati banyak. Nah, untungnya ketemu gitu kan ya. Gitu. Pas tanya, Mas Hendri, Mbak Rahma tuh di UIN mana ya? Banjarmasin. Pas saya searching, oh ini ada akunnya. Ya Allah, malu-maluin banget sih. Ini ketahuan nggak bisa nulis Pak Arif, ya Allah. Tapi nggak apa, saya senang kok ya. Akhirnya pencarian Anda berhasil. Dan tidak ada satupun tulisan saya itu bimbingan saya Pak. Iseng-iseng kemarin pas pertama kali bikin, bukan bikin sih, yang akun Google itu kan. Ya. Udah itu aja akhirnya, ya udah nggak terawat banget. Tapi senang melihat teman itu luar biasa produktif banget. Mudah-mudahan saya bisa apa ya istilahnya belajar juga ya, terutama dengan Pak Arif dan teman-teman yang lain. Gitu. Mbak Rahma masih belajar sama. Gitu. Ya itu kita kan kemarin di awal itu kan dapat apa ya? Ya itu sangat berkesan bagi saya ya. Materi pas PKKMB ya, gitu, tentang reputasi digital. Nah, mau reputasi seperti apa yang kita bangun ya kita sendiri yang tentukan begitu. Nah, Google Scholar ini salah satunya ya media untuk kita. Gitu. Contohnya misalkan begini, reputasi yang akan kita bangun seperti apa, punten bukannya ingin pamer atau apa ya, ini hanya mengimplementasikan apa yang ada di materi PKKMB waktu kemarin. Ketika kita searching nama kita di Google, itu apa yang muncul gitu. Nah, apakah nama kita atau nama orang begitu misalnya. Pak Maman, Pak Amin. Nah, ini nama saya yang sudah saya bangun. Nah, kemudian Mas Hendri ya, Hendri Handoko. Terus, nah ini ya, Hendri Handoko. Mas Hendri masih belum banyak ini ya. Salah satunya itu tadi Google Scholar. Kemudian ada yang namanya ORCID. Gitu. Nah, peneliti dunia itu punya KTP namanya ORCID. Kita harus punya itu juga, ORCID ID. Nah, teman-teman sudah pada punya ini ORCID ID, silakan nanti kalau belum punya daftar, sign in, register ya, begitu. Itu ada syaratnya nggak Pak Arif itu? Nggak ada. Oh, Bas. siapa tahu harus minimal berapa? Nggak ada ya? Nggak ada. Fotokopi KTP dan KK, Bu. Siapa tahu saya pas daftar langsung terpental. Wah, ini nggak teridentifikasi, ini jangan-jangan predator. Itu ya bisa dibilang Facebooknya peneliti lah seperti itu. Kemudian selanjutnya itu Publon, itu kan ya, Publon itu harus punya, ResearchGate itu harus punya, seperti itu. Nah, yang saya nih ini ya ORCID ID-nya. Nah, ini ORCID ID yang punya saya, yang belum saya update. Google Scholar. Oh, Mas Hendri mau cek punya Mas Hendri. ORCID ID-nya ada di mana Mas Hendri? Oh ya, ini Mas Hendri. Mas Lukman pasti sudah punya ya ORCID ID. Nah ini Mas Hendri. Terus asisten profesor. Nah, bentar lagi nih. Tapi masih kosong isinya. Mas Senior itu apa ya nama lengkapnya? Bentar, saya intip dulu. Kemarin di Google Scholar ya.
Kita cek Mas Lukman nih, Mas Lukman dulu. Yang ada dulu saja Mas Hendri ya. Kalau ORCID itu kayaknya kalau pernah masuk IOP nanti otomatis punya apa ya. Tapi saya nggak pernah ngecek sampai sini ini. Universitas mana Mas Lukman tuh? Muhammadiyah Purwokerto. Muhammadiyah Aksa. Purwokerto. Udah enggak ya? Ya ada, kita harus daftar dulu soalnya. Gitu. Jadi nanti sebenarnya itu opsi ya di IOP itu kan. Dia punya ORCID atau enggak, misalkan punya dia nanti otomatis gitu, karena itu kan ngelink ke Scopus ORCID itu. Tapi misalkan nggak punya ya kosong datanya gitu. Jadi tetap harus daftar dulu. Nah, misalkan Scopus hanya satu dokumen ya, itu tidak akan langsung keluar ID Scopusnya, tapi kita bisa mencari ID Scopus itu melalui ORCID gitu. Ada caranya. Mas Emily coba ya kita cek. Ini yang paling mapan ya di antara kita Mas Emily ini. ORCID ID-nya. Dari mana ya Mas Den tuh? Taman siswa ya? Nah ini box-nya ada 6, jurnal-jurnalnya banyak gitu. Iya. Mulai dari dia kerja di mana, pendidikan dan kualifikasinya bagaimana, terus hasil kerjanya bagaimana itu dalam tulisan. Fokus ID-nya Mas Denuri. Sayang nih ya, Mas Jennya nggak masuk nih. Ini. Kita cek dokumen fokusnya ada berapa. Ada 3 dokumen gitu ya. Dokumennya 3, ada 6 citation, indexnya 1. Ini ya. Artikel yang pertama, yang kedua, nah yang paling laku ini ya, why do pre-service teacher, berarti ini mahasiswa pendidikan matematika ya, itu. Nah ini teman-teman langkah pertama kita ya, ketika kita ingin benar-benar aktif di publikasi ilmiah, daftar dulu ORCID-nya, gitu. Itu Mas Arif ya. Mas Arif sudah punya belum ORCID-nya? Belum buat Pak. Yes, sip. Ini punya saya, employment, education-nya. Nah saya belum update nih yang UNES-nya nih, membership and service. Nah ini jurnal-jurnal yang pernah saya kelola ya. Orasi, Eduma, Jurnal Mahasiswa Pendidikan Matematika, Pediamatika. Nah ini penelitian yang pernah saya terima, itu saya masukkan juga datanya. Gitu. Pernah berapa kali? 1, 2, 3. Box-nya baru 10, masih sedikit. Nah, nanti kalau sudah punya dilengkapi. Nah ini juga sebenarnya CV buat kita ya gitu. Jadi nanti ketika Mas Arif ingin beralih profesi, Mbak Yayas ingin beralih profesi menjadi dosen, ketika ditanya sudah ada penelitian apa kan ya, nah, tinggal tunjukkan saja ORCID-nya gitu. Asalkan ORCID kita update terus. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak teman-teman ya. Nah, saya nggak akan menanyakan lagi siapa yang mau nanya ya, karena pasti sudah fokus pada weekend ini ya, waktunya keluarga. Kita semua kena dikerjain sama Pak Kompling nih, pagi-pagi weekend suruh belajar.